warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Rapriani. Saya mahasiswi dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang imunisasi pada anak dan dampak jika telat imunisasi pada anak. Itu apa sih? Imunisasi adalah proses untuk membuat seorang imun atau kekebalan terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Imunisasi pada anak menjadi salah satu cara pencegahan penularan penyakit. Pemerintah bahkan sudah menetapkan 5 imunisasi dasar sebelum anak berusia 1 tahun. Sayangnya, tak sedikit orang tua banyak yang melupakan jadwal imunisasi atau tidak menghiraukan anjuran pemerintah, serta tidak ikut menggunakan imunisasi. Dengan iming-imangan imunisasi belum jelas apa manfaatnya. Akan tetapi, anak yang tidak diimunisasi juga beresiko menularkan penyakit yang mereka derita atau yang mereka bawa ke orang sekitarnya atau ke teman-teman lingkungannya. Alhasil, wabah penyakit dan tingkat kematian akan semakin bertambah dan akan semakin meninggi. Tetaplah memberikan jenis imunisasi berikut sesuai jadwal dan anjuran dari pemerintah. Nah, tidak peduli berapapun jarak atau keterlambatan dari pemberian imunisasi sebelumnya. Jadi, jika terlambat ya tidak apa-apa, yang penting kita imunisasi secara lengkap. Agar anak Anda terhindar dari penyakit dan dapat melindungi diri serta teman-teman dan lingkungan sekitarnya, agar tidak menyebarkan penyakit yang dibawanya. Karena itu, imunisasi sangatlah penting untuk daya tahan tubuh kita. Garis bawahnya tuh yang perlu diingat untuk ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita. Tidak ada kata terlambat untuk menyusulkan atau menyesuaikan imunisasi yang sudah terlanjur terlewat atau terlupa. Jadi, imunisasi itu tidak hanya untuk anak Anda, tetapi untuk teman-teman dan lingkungan sekitarnya agar penyakit atau penyakit dapat terhindar dan tidak menyebar kepada lingkungannya. Ini ada imunisasi dasar yang dianjurkan oleh pemerintah. Usia 0 bulan itu hepatitis B, usia 1 bulan itu BCG dan polio, usia 2 bulan DPT dan hepatitis B, HIV dan polio, usia 3 bulan DPT, hepatitis B, HIV dan polio, usia 3 bulan DPT, hepatitis B, HIV dan polio, hingga usia 4 bulan sama DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Kemudian selanjutnya di bulan ke-9 yaitu campak atau MMR. Itu yang wajib dari anjuran pemerintah. Kemudian ada imunisasi lanjutan usia 18-24 bulan DPT, hepatitis B, HIV, campak MMR. Kemudian kelas 1 SD atau sekolah sederajat atau di usia 6 tahun dosis campak dan DT. Kemudian di kelas 2 atau di kelas 5 itu dosis TD. Samping dari imunisasi itu, pemberian vaksin dapat disertai efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang biasa disingkat KIPI, antara lain demam ringan, anak rewel, kemudian demam ringan sampai demam tinggi, nyeri, bengkak pada area yang bekas disuntikan. Namun demikian reaksi tersebut akan hilang pada hari ketiga dan hari keempat. Nah, bila anak Anda mengalami KIPI seperti di atas, Anda dapat memberikan kompres air hangat dan obat penurun panas setiap 4 jam. Cukup pakaikan anak baju yang tipis supaya anak tidak merasa kegerahan. Di samping itu, berikan ASI yang cukup dan lebih sering, disertai nutrisi tambahan dari buah dan susu dan vitamin. Bila kondisi tidak membaik, segera bawa ke dokter. Ada manfaat dari vaksin. Yang pertama ada hepatitis B, itu mencegah kerusakan hati. Kemudian ada vaksin polio, yaitu mencegah kelumpuhan permanen yang disebabkan oleh virus polio. Nah, kemudian ada vaksin BCG untuk mencegah perkembangan tuberkulosis atau TBC, penyakit infeksi pada paru-paru.
Nah, kemudian ada vaksin DPT. Vaksin DPT merupakan jenis vaksin gabungan dari pencegahan penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan sesak nafas, paru-paru basah, gangguan jantung, bahkan kematian. Pemberian vaksin DPT harus dilakukan 4 kali, yaitu ketika anak berusia 2, 3, dan 4 bulan. Vaksin dapat kembali diberikan pada saat usia 18 bulan sampai 5 tahun sebagai penguat. Kemudian pemberian vaksin lanjutan diberikan pada usia 10 sampai 12 tahun dan sampai 18 tahun ketika anak itu sekolah. Kemudian ada vaksin HIB, diberikan untuk mencegah bakteri Haemophilus influenza tipe B. Nah, ini juga diberikan yang 4 kali pada saat usia 2, 3, 4 bulan dan rentang usia 15 sampai 18 bulan. Nah, kemudian ada imunisasi campak untuk mencegah dari virus campak atau varicella. Nah, campak diberikan pada bayi usia 9 bulan. Kemudian ada vaksin MMR, merupakan vaksin kombinasi mencegah campak, gondongan, dan rubella yang berasal dari campak Jerman. Vaksin MMR diberikan pada usia 15 bulan. Nah, kemudian ada vaksin hepatitis A untuk mencegah hepatitis A, yaitu penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh virus. Kemudian ada vaksin varicella untuk mencegah penyakit cacar air yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Nah, di sini ada pemberian vaksin HPV, diberikan pada remaja perempuan untuk mencegah kanker serviks, biasanya diberikan pada usia 10 sampai 18 tahun. Nah, di sini ada imunisasi dengue. Biasanya diberikan pada daerah-daerah yang tropis, seperti daerah-daerah Papua itu yang masih mengalami risiko tinggi untuk mengalami demam berdarah. Di sini untuk mencegah penyakit demam berdarah yang disebabkan dari nyamuk Aedes aegypti. Diberikan dalam 3 kali dengan interval pertama diberikan 6 bulan, kemudian usia 9 tahun dan 16 tahun. Punya sedikit tips untuk ibu yang memiliki bayi dan balita agar tidak lupa untuk menjadwalkan imunisasi pada anaknya. Pertama, pasang pengingat alarm di HP atau di kalender. Ibu coret atau ibu tuliskan jadwal imunisasi untuk anak. Kemudian ingat tanggal lahir anak dan ingat kapan terakhir anak diimunisasi. Diingat ya Bu, jangan sampai terlewat.